Dilanjutkan acara yang ketiga. Mawaidul Husna yang kedua akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahar dari Jakarta. Kepada beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahar, falyatafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing paling banter jawab salame tak doakan rizkinya lancar lan barokah. Ibu-ibu yang mungkin punya hutang mudah-mudahan dang lunas. Yang belum berkeluarga mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok rai-rai kakian utang is. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa midadakal jari wa nurika fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Lagi-lagi kita ungkapkan rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala, hadirin, yang telah memberikan kita kenikmatan sehat wal afiat, nikmat Islam iman. Nikmat ditakdirkannya kita alhamdulillah malam hari ini berkumpul dalam memuji dan mengagungkan Nabi besar Muhammad. Fa insyaallah tempat yang kita pakai ini dibanjiri oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tempat ini sebagaimana kita berkumpul bersama pada malam hari ini, insyaallah Allah kumpulkan lagi di surganya Allah kelak. Amin. Allahumma. Hadratul Mukhtaramin yang saya muliakan, Mudirul Ma'had Kul Aliman Kiai Haji Imam Mahsus Dawam Soh Naam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para habaib, mata'anallah bituli haya, mudah-mudahan para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia juga Dewan Guru Pondok Pesantren Kun Aliman, santri-santri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah, kata Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat, orang yang paling dekat denganku nanti di surga, kata Rasul, adalah mereka yang paling gemar dan paling sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tanda sampean menjadi orang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah dengan banyak atau tidaknya Anda bersolawat terhadap beliau. Dan sebuah bukti, hadirin, kalau Anda memang pecinta Nabi Muhammad, Anda pengagum Nabi besar Muhammad, maka sudah sewajarnya, sudah sepatutnya untuk sering memuji dan mengagungkan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemuda laki-laki kasmaran dengan perempuan cantik, putih, pinter, itu pasti dipuji-puji terus kan. Apabila engkau rembulan, maka aku adalah bintangnya. Bintang itu putih, ki ireng jerawatan, bintang. Orang yang cinta pasti dipuji terus menerus. Nah begitu juga kalau Anda benar-benar pecinta Nabi Muhammad, maka pujilah, maka agungkanlah, maka bersolawatlah terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 malaikat, hadirin, kata Rasul, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Suatu saat datang 4 malaikat ke hadapanku, kata Nabi Muhammad. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah,
ma min ahadin yusalli alaika fi kulli yaumin 10 ila wa ana akhud biyadi. Wahai Nabi Muhammad, orang yang sering bersolawat kepadamu, orang yang sering memuji engkau, orang yang sering mengagungkan engkau, nanti di hari kiamat, di hari yang sangat menakutkan itu, aku akan menemaninya agar dia tidak ketakutan. Dan aku jamin wahai Rasul, orang yang sering bersolawat kepadamu, mururuhu ala sirat kal barqil khatif. Dia akan melewati jembatan sirat secepat halilintar yang menyambar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh umat-umat tersebut. Amin. Malaikat Jibril. Kedua, malaikat Mikail, peniup sangkakala. Malaikat ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wa ana asjudu lillahi ta'ala wa la arfa hatta yakfirullahu lahu. Aku akan memintakan ampun kepada Allah bagi mereka yang sering bersolawat kepadamu. Dan aku tidak akan mengangkat badanku, aku akan selalu bersujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat badanku kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa orang yang sering bersolawat terhadap Nabi Muhammad. Sangat mulia hadirin, sangat hebat orang yang mencintai Nabi Muhammad. Bahkan kata ulama, satu kalimat solawat yang Anda baca itu sangat berguna, sangat bermanfaat atas keselamatan Anda di akhirat dan juga di dunia. Kata ulama, tanda, sampai anak-anak muda ini, kata ulama tanda seseorang yang berbakti kepada orang tua adalah mereka yang sering bersolawat. Kenapa? Karena ketika bersolawat, ada orang solawat, saya solawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dicatat sama malaikat hadirin. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah dan malaikat itu mengatakan, wahai Rasul, Muhammad bin Abdullah disebutkan nama saya, disebutkan nama abah saya, bukan hanya nama saya. Tanda berbaktinya saya terhadap orang tua saya adalah dengan memperbanyak, dengan bersering-sering bersolawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, malaikat Mikail sudah. Malaikat Israfil sang malaikat Israfil sang peniup sangkakala, Mikail sang pembagi rezeki. Israfil peniup sangkakala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang yang sering bersolawat kepadamu, nanti di hari kiamat, nanti di akhirat ketika dia kehausan, aku ambilin air dari telagamu, aku ambilin air dari telaga Kausar, lalu aku berikan kepada mereka yang sering bersolawat terhadap Nabi Muhammad. Malaikat Israfil. Terakhir, malaikat Israel hadirin. Malaikat Israel ini adalah malaikat sang pencabut nyawa. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, akbidhu ruhahu kama akbid arwahal anbiya. Aku akan mencabut arwah orang-orang yang sering bersolawat kepadamu. Aku akan mencabut arwahnya selembut mungkin. Sebagaimana aku mencabut arwah-arwahnya para nabi dan para rasul. Hadirin, kitab Tanbihul Muqtarin halaman 92. Itu Imam Sya'rani mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan satu orang mati. Dibangkitin sama Nabi Isa. Ketika bangkit, Nabi Isa berkata kepada orang itu, sudah berapa lama engkau mati? Lalu orang ini menjawab, saya sudah 5.000 tahun meninggal wahai Nabi Isa. Dan ketahuilah wahai Nabi Isa, semenjak saya dicabut arwahnya, hingga kini rasa sakitnya tetap ada. Rasa sakit sakaratul maut tetap terasa walaupun dengan jangka 5.000 tahun. Ya Allah. Nah ini orang yang sering bersolawat terhadap Nabi Muhammad, dia akan merasakan sakaratul maut selembut mungkin sebagaimana Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain dicabut arwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat mulia hadirin. Sangat hebat. Sangat beruntung orang-orang yang sering bersolawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama, kemuliaan orang yang bersolawat, tanda orang pecinta Nabi Muhammad adalah dengan sering-seringnya dia bersolawat terhadap Rasul. Kedua, tanda seseorang benar-benar pecinta Nabi Muhammad adalah seberapa sering atau seberapa banyak dia, seberapa rajin dia menuntut ataupun menggali ilmu warisan Nabi besar Muhammad. Pemuda, santri-santri, Masya Allah menimba ilmu warisan Nabi besar Muhammad. Itu tanda bahwa Anda ini adalah orang-orang yang
digolongkan sebagai orang yang dicintai dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Malik hadirin, Bu. Malaikat Malik itu lagi nyeret orang, Bu. Mau ke dalam neraka. Lagi diseret, tiba-tiba Allah memanggil, ya Jibril, adrik abdi fulan, wahai Jibril tolongin hambaku yang lagi mau diseret ke dalam neraka itu Jibril. Lalu Jibril datang ke malaikat Malik dan mengatakan, wahai malaikat jangan diseret, ada perintah lain dari Allah. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Rob sudah ya Rob. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril tanya sama orang yang hampir masuk neraka itu, tanya sama dia. Selama di dunia, dia pernah gak hadir majelis maulid? Selama di dunia, dia pernah gak cinta terhadap para habaib? Cinta kepada para alim ulama? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nek pernah, maka masukkan dia ke dalam surga karena duduknya dia di dalam majelis dan karena cintanya dia terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang mencintai dan duduk dalam majelis dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Maka insya Allah kayak-kayaknya kalian semua masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Jibril ke orang itu. Ya fulan, hei mas, hal jalas ta'ala majlisi alimin fid dunya. Sampean pernah gak duduk di majelis orang alim? Sampean pernah gak hadir majelis maulid? Nek pernah, maka sampean masuk surga ini sekarang. Kalau belum, maka sampean masuk neraka. Dan kedua, kata Jibril, sampean pernah nggak di hati sampean ada kecintaan terhadap Nabi besar Muhammad ataupun kecintaan terhadap para habaib, alim ulama? Maka orang itu menjawab, wahai Jibril, saya nggak pernah hadir majelis. Dan juga Jibril, jangankan cinta terhadap Nabi Muhammad, jangankan cinta kepada para habaib, saya lo nggak kenal siapa alim ulama. Saya tidak kenal Jibril, siapa itu para habaib, siapa itu Nabi Muhammad. Yang saya kenal ya itu, tadi kata Habib Jamal, Messi, Ronaldo ya. Perempuan-perempuan ini BTS, waduh. Nah, dengar nggak tadi kata Habib Jamal? Saya tambahin Mbak, sampai tak bilangin Mbak. Artis Koreamu kalah tampan dengan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa Beb? Nabi Muhammad ini tampan. Kata siapa Beb? Kata Habib Jamal. Bukan, emang Nabi Muhammad ini tampan. Paling indah Nabi Muhammad. Lu saya enggak percaya Beb, masa iya Nabi Muhammad tampan? Masa iya Nabi Muhammad ganteng? Dek sampean enggak percaya saya kasih jawabannya. Saya kasih kayak gampangannya wis ngene lho. Wong putune ae lho kayak ngene Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu anak Habib Jamal, tampan, indah. Sampean dulu Habib Jamalnya 2 jam, ndak kira bosen. Ya, apalagi Nabi besar Muhammad. Indah, dilihatnya indah, tampan. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad sekali aja maka akan gentar hatinya. Maka akan takjub hatinya gara-gara melihat keagungan dan ketampanan Nabi besar Muhammad. Kata alim ulama, kalaupun sampean mungkin pernah dengar Nabi Yusuf itu ketika keluar dari kamar, perempuan-perempuan langsung memotong tangannya, memotong jarinya. Kata ulama, kalau saja perempuan-perempuan pada zaman Nabi Yusuf itu melihat Nabi Muhammad, maka bukan hanya tangan mereka yang terpotong, tapi hati mereka teriris-iris karena melihat takjub dengan kegantangan, dengan ketampanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan satu cerita hadirin berkaitan dengan thalibul ilim, dengan santri. Nabi Isa alaihissalam, ruh Allah, Nabi Isa, itu suatu hari didatangi oleh seorang pemuda hadirin. Pemuda ini datang ke Nabi Isa dan berkata, ya ruh Allah, wahai Nabi Isa, saya ini orang miskin. Saya pengen belajar sama sampean, boleh enggak? Katanya Nabi Isa, boleh silakan belajar sama saya. Tapi ada syaratnya, apa itu wahai Nabi Isa? Syaratnya tiap hari kita makan 1 roti, saya 1 roti, kamu 1 roti. Setiap hari begitu. Nah, kalau kamu mau belajar sama saya harus sabar ya. Kita tiap hari cuma makan 1 roti aja. Saya 1 roti, kamu 1 roti. Setiap hari begitu. Katanya orang tersebut, kata pemuda tersebut, baik Nabi Isa saya siap.
Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, datang di suatu hari di mana rotinya Nabi Isa hilang. Nabi Isa nanya ke orang pemuda itu, roti saya kok hilang ya? Katanya pemuda itu, ya paling dimakan kucing atau ya apa gitu Nabi Isa. Tidak mungkin, sampai anda yang ngambil. Enggak Nabi Isa, saya enggak ngaku, iya. Oh ya Yus, digandeng sama Nabi Isa nih pemuda. Digandeng menuju sungai. Sampai di sungai mereka berdua berjalan di atas air. Subhanallah, berjalan di atas air sampai menyeberangi sungai tersebut. Sampainya di seberang, Nabi Isa berkata dengan pemuda itu, wahai pemuda, lihat hebat gak saya mukjizatnya? Saya bisa berjalan di atas air loh. Hebat, saya ini nabi kok. Lalu katanya pemuda itu, oh iya hebat sampean Nabi Isa. Lalu kata Nabi Isa ditanya, wahai pemuda, yang makan roti saya siapa? Sampean udah lihat kan kehebatan saya? Sekarang saya mau tanya, yang makan roti. Sampai mereka ini berdua di pemakaman, kuburan. Sama Nabi Isa dibangkitin tuh satu pemakaman. Bangkit semua syahadat langsung tiduran lagi. Mati lagi. Sudah? Kata Nabi Isa, lihat hebat gak saya bisa ngidupin orang sebanyak mungkin ini. Lalu katanya orang itu, oh iya hebat sampai Nabi Isa. Sekarang saya mau tanya, yang makan roti saya siapa? Katanya Nabi Isa. Bukan saya Nabi Isa, bukan. Oh ya wes terakhirnya, ayo wes ikut. Sama Nabi Isa diajak ke sebuah bukit, ada 3 bukit hadirin, ada 3 gundukan tanah, 1, 2, 3. Sama Nabi Isa, 3-3-nya dirubah jadi emas. Katanya Nabi Isa, itu yang satu buat saya, yang satu buat kamu. Terus di pemuda nanya, yang satu lagi buat siapa Nabi Isa? Itu yang satu lagi buat yang makan roti saya. Lalu katanya pemuda ini, ya Ruhullah wahai Nabi Isa. Sebetulnya saya yang makan Nabi Isa. Lapar saya Nabi Isa. Oh gitu, iya wes ambil ini 3-3-nya semuanya ambil tapi ini terakhir pertemuan kita. Saya gak mau lagi ketemu sama sampean kata Nabi Isa. Ya akhir berpisahlah mereka karena dunia. Berpisah dengan gurunya karena dunia. Karena tidak patuh dia berpisah, dia lebih memilih dunia. Ini orang, ini pemuda bahlul, bodoh. Dia gak mikir gimana caranya bawa 3 gundukan emas ini. Gunung loh, bukit loh, gimana cara bawanya? Tiba-tiba datang 2 penyamun, 2 maling datang ke pemuda itu dan berkata, wahai pemuda ayo serahin 3-3-nya ini. Kalau enggak kamu mati. Lalu katanya si pemuda ini, wahai penyamun, wahai maling. Ini kan sampean berdua, ini bukit emas ada 3, kita bagi 3 aja ya apa? Satu gimana? Mau? Ya akhir dibawalah mereka, bawalah gunung emas itu ke kota. Sampai di perjalanan tiba-tiba kecapean mereka bertiga. Kecapean. Lalu yang satu bilang, wahai pemuda mendingan kita ke pasar satu beli makanan buat istirahat. Gimana mau enggak? Katanya pemuda itu ya akhir beli makanan. Selagi yang satu beli makanan ke pasar, yang 2 jagain emas. Nah yang 2 ini ngobrol berdua. Ini emas daripada kita bagi bertiga, mendingan kita ambil berdua. Gimana pas dia datang kita tonjokin mati, ya apa mau enggak? Oh iya benar juga ya daripada bagi bertiga. Yang satu yang lagi beli makanan mikir, ini emas daripada gua bagi bertiga, mendingan gua ambil semua. Dengan cara gimana? Nanti makanan gua racunin wis. Lanjut balik beli makanan diracunin sampai ke emas itu ditonjokin ini yang beli makanan mati. Nah yang 2 bilang oh udah mati sebagai kita makan dulu ya. Makan berdua 3-3-nya mati. Gara-gara tergila-gila dengan dunia. 3 hari 4 hari kemudian Nabi Isa melewati sebuah gurun dan didapati ada 3 mayat dan 3 gundukan emas. Kata Nabi Isa, lihat orang yang tidak patuh dengan gurunya maka nasibnya seperti ini. Maka hati-hati wahai santri, patuhnya sampean terhadap guru adalah patuhnya sampean terhadap Nabi Muhammad. Patuhnya sampean terhadap Nabi Muhammad adalah patuhnya sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ilmu-ilmu yang sampean cari di sini akan menjadi ilmu yang manfaat. Duduknya sampean di sini membuahkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Percaya tidak percaya hadirin, demi Allah, Anda sampean ini enggak mungkin berdiri di majelis ini kecuali Allah sudah ampuni dosa sampean.
Demi Allah hadirin, orang-orang yang hadir maulid seperti ini, dia tidak akan berdiri dari majelis kecuali Allah sudah kabulkan hajat-hajatnya. Malaikat berseru dari atas langit, qad budilat sayi'atuhu hasanat. Orang yang hadir maulid telah dirubah dosa-dosanya menjadi pahala. Fa insyaallah maulid kita ini menjadikan membuahkan kedekatan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut selawat. Lanjut selawat. Masih siap? Monggo oleh teman-teman Sayyidul Kauni dan para habaib. Mari kita hadiahkan kepada guru-guru kita dengan adanya wisuda Khatmil Quran. Kita qasidah bersama-sama nggih. Sampun hafal nggih? Man ana man si nggih. Susu hai. Pun hafal sedaya nggih? Adimi salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hasman bighairi taraddudi أعمالنا بين القبول وردها إلى الصلاة على النبي محمد الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه هذا الإسلام ولدينا وجميع الكون لنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه
ملأ السلام على
agar sang Murabbi meridhai kami, panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai kita. Man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Sallu ala Nabi Muhammad. Acara yang terakhir adalah doa penutup dan doa sumduduror. Untuk doa yang pertama akan dipimpin oleh panjenenganipun yang pertama akan di doa yang pertama akan dipimpin oleh panjenenganipun Habib Abdul Qadir, kemudian dilanjutkan doa yang kedua panjenenganipun Romo Geji Falakul Alam dari Mojokerto, dumateng beliau Habib Abdul Qadir dan Romo Geji Falakul Alam, falyatafadhala mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Ada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bi dawlika wa ala alihi wa sahbihi. ولما نظم الفكر من در أصحاب محمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفي فيهم محمودا ويكتب عملي في أعمال مقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتأول الغافرة وعلى باب عزة تحضر لحظتها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر صدر العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحمل رعاية دعوتك الشاملة. الأب أكبر المحبوب لك والمعصص بشرف الأفخار في كل موطن من وقت القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك وشيشاتك لأهل ودادك سيد الكونين وعصف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حطة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهز النبي الكريم ونتواصل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تباركنا من سر القرب إليك
إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عضد هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقك من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنعلم في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجنا به إليك مستشفئين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سعى ومؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمنا ببركات وشرف أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية للقويم في جميع الأقطار منشورة وما علم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة ماءنا وسورة واسف اللهم كربة المكروبين وغدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المؤتدين والظالمين وأفسد الحق في جميع النواحي والأقطار آمين وأيدهم بتأييد من عندك ونسل على المؤاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحاصل من جميع البلايا وفي الحرز الماكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وسنك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وحتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن رسوله أجمعين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbi filana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma aftah qalbana binul arifin wa akrimna binul fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi waftah lana baba rahmatik wa ansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillah berakhirlah acara Maulidur Rasul pada malam hari ini.
Mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku muqassimul auqat mulai awal hingga akhir banyak kekurangan dan kesalahan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada para habaib dan para kiai dipun aturi ramah tamah wonten gedung BLK. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Oh kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam katulis jiwa, beda-beda tapi kita tetap satu jua, jadi satu padu itulah Indonesia. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad.